Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1201 Bebas. Mendengar suara pangeran ketiga, semua orang menjadi lebih waspada. Semua orang tahu seberapa kuat ilmu pedang Dimas Wu. Jika tidak hati-hati, maka akan mati di bawah pedangnya. Semua orang tentu tidak akan Iyagi menganggapnya enteng dan bersikap gegabah. Personel terakhir, aku harus mendapatkannya. Tepat ketika semua orang sedang waspada, suara keras tiba-tiba terdengar. Hanya terlihat, seorang pria paruh baya berjanggut, tiba-tiba terbang ke langit dari kerumunan, berdiri dengan bangga di kehampaan, tubuhnya ditutupi lapisan es dan armor salju. Armor itu dipenuhi dengan kekuatan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan, dan tak terkalahkan pada saat ini. Pria berjanggut itu, seperti Raja Iblis Es dan Salju, armor es dan salju yang dia kenakan, sepertinya berasal dari dunia iblis, memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, sangat tebal dan tidak dapat dihancurkan. Armor yang dia kenakan adalah artefak suci yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitar menatap pria berjanggut di udara, wajah mereka penuh keterkejutan, dan berseru. Dimas Wu juga mengangkat kepalanya sedikit, menatap tajam ke arah pria berjanggut di udara. Di matanya, ada niat iblis yang melonjak, di tubuhnya, energi magis hitam bergejolak, langsung menuju ke langit, berubah menjadi awan iblis, menutupi ribuan mil. Ruang yang besar ditutupi oleh awan iblis, udaranya mendung. Kerumunan tercekik, dan awan iblis yang tak berujung melonjak dan jatuh, secara perlahan menyatu, dan membentuk bayangan besar Dewa Iblis. Segera setelah itu, Dimas Wu membuka telapak tangan kirinya, dan menamparkan pria berjanggut itu. Oh! Pada saat yang sama, bayangan Dewa Iblis juga membuat raungan yang mengguncang langit, dan kemudian, bayangan Dewa Iblis tiba-tiba bergerak, dan bergegas menuju pria berjanggut itu dengan marah. Pong-pong. Seluruh arena bergetar tiba-tiba, telapak tangan yang agung, bayangan Dewa Iblis yang kuat, semuanya bergerak, melintasi kehampaan, mengenai pria berjanggut itu secara langsung. Wajah pria berjanggut itu gemetar, ganas dan jahat, matanya penuh dengan aura kejam, dia mengandalkan armor es dan salju, dan sangat percaya diri. Melihat telapak tangan petir Dimas Wu dan bayangan Dewa Iblis, dia tidak memikirkan apa-apa, langsung memberi 2 pukulan. Dengan 2 pukulan, udara bergetar hebat, dan dimanapun pukulan itu lewat, semuanya membeku. Namun, bayangan Dewa Iblis menembus segala sesuatu yang membeku, dan menyapu ke depan seperti bambu yang patah. Bang bang bang. Bayangan Dewa Iblis menghancurkan tinju pria berjanggut dan menghancurkan segalanya, sementara telapak tangan petir Dimas Wu, melalui lubang yang dibuat bayangan Dewa Iblis, tanpa hambatan, terus maju, dan akhirnya menamparkan pria berjanggut itu dengan keras. Pada saat yang sama, bayangan Dewa Iblis juga menelan pria berjanggut itu. Dalam beberapa saat, pria berjanggut itu langsung hancur berkeping-keping, abunya menghilang, dan tidak ada Iyagi. Dimas Wu membunuh pria berjanggut itu dengan satu gerakan, seolah-olah tidak perlu usaha. Semua orang di sana tertegun dan terkejut sekali Iyagi. Dimas Wu terlalu menakutkan. Semuanya maju. Tidak tahu siapa yang berteriak di antara kerumunan. Segera, ada 30 orang di dalam garis horizontal kembali bereaksi. Semua orang tahu jelas, melawan Dimas Wu sendirian tidak akan berakhir dengan baik. Pria berjanggut itu adalah contohnya, karena itu, kali ini, mereka memutuskan untuk bergabung. 30 lebih penantang, tanpa ragu, segera bergegas menuju Dimas Wu, dan meluncurkan serangkaian serangan secara bersamaan. Bum bum bum. Dalam sekejap, serangan kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya menghantam Dimas Wu. Iblis Dimas Wu sangat kuat, dengan ganas dan galak, dia tanpa ampun menamparkan orang di depannya dengan telapak tangan. Telapak tangan petir itu tak terbendung, orang yang bergegas menyerang Dimas Wu, seketika langsung terkena kekuatan telapak tangan Dimas Wu, memuntahkan darah dan mati. Peng!
Namun, pada saat orang ini meninggal, tiba-tiba, suara terendam terdengar, sebuah kekuatan yang sangat ganas dan menakutkan mengambil kesempatan menyerang punggung Dimas Wu. Detik berikutnya, suara mendesis terdengar, setengah bagian belakang Dimas Wu, seolah-olah langsung tertutup es dan salju, kemudian membeku tanpa menunggu Dimas Wu menyelesaikan serangan yang membekukan ini. Tiba-tiba cambuk es lainnya jatuh dari langit, dan menyerang Dimas Wu. Mata Dimas Wu berkedip dan ekspresinya berubah. Tanpa berpikir, dia langsung mengulurkan tangan kirinya yang tidak membeku, dan meraih cambuk ajaib es dan salju yang menerobos udara. Namun, begitu Dimas Wu memegang cambuk sihir es dan salju, telapak tangannya langsung disegel oleh es. Mata Dimas Wu tiba-tiba memerah. Dia marah, sangat marah. Dimas Wu melihat ke langit dan berteriak, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan terbesar dan tak terkalahkan, melepaskan energi iblis yang sangat besar. Energi iblis yang mengepul dengan kekuatan tak berujung meledak, es dan salju di punggung Dimas Wu langsung hancur, dan cambuk sihir es dan salju yang dia pegang di tangannya juga berubah menjadi air. Dimas Wu sekali lagi mengubah krisis dan memperoleh kebebasan. Namun, serangan dari semua pihak masih belum berhenti sama sekali. Bab 1202 menemui ajal. Badai angina dan awan. Dimas Wu baru saja memecahkan tubuhnya yang beku dan mendapatkan kebebasannya. Tiba-tiba, suara pangeran ketiga terdengar. Mendengar ini, Dimas Wu menghadap ke atas dan dia melihat bahwa tubuh pangeran ketiga dengan cepat bergerak ke atas, melompat ke langit hingga atas kepalanya, dan mengeluarkan serangan yang kuat kepadanya. Selain itu, orang-orang di belakang Dimas Wu juga melakukan pukulannya ke arah Dimas Wu lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Orang-orang di sisi lain semua dengan bersemangat mengeluarkan niat membunuh yang bergelonjak, mereka melancarkan serangan yang sengit kepada Dimas Wu. Di dalam serangan yang tidak terhitung jumlahnya ini, ada yang menyerangnya dengan tangan kosong, ada juga yang menyerangnya dengan senjata seperti pedang, ada juga yang menyerangnya dengan berbagai kekuatan energi sejati. Setiap serangan diarahkan kepada nyawa Dimas Wu. Cari mati. Dimas Wu sama sekali tidak punya waktu lagi untuk merasa ragu, dia segera berteriak ke arah langit, mengeluarkan roh jahat yang tidak terbatas. Roh jahat mengalir, seolah-olah dewa iblis sedang marah, roh jahat yang bergelonjak bergegas menuju ke serangan yang datang dari segala arah. Pada saat yang sama, Dimas Wu meremas Blood Dragon Knife dan mengayunkannya dengan gerakan yang sangat cepat. Bum bum bum. Dalam sekejap, Dimas Wu mengeluarkan banyak tebasan belati, semua cahaya belatinya terlihat sangat tajam dan mematikan. Cahaya belati yang luar biasa itu bergabung menjadi jaring belati besar, dan jaring belati yang besar itu menyambut serangan dari segala arah milik pihak lawan. Badai angin awan milik pangeran ketiga, pukulan dari orang di belakang, serangan ianya dari pedang, serangan tinju dan kaki, dan serangan energi sejati, semua pada akhirnya mengenai jaring belati itu. Jaring belati ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai pertahanan, tetapi juga memiliki fungsi untuk menyerang. Untuk sementara waktu, berbagai serangan itu dan jaring belati saling bertabrakan, dan tempat kejadian menjadi sangat kacau. Cahaya merah darah di udara bersinar, itu adalah cahaya dari Blood Dragon Knife, tapi ada juga darah segar dari Dimas Wu dan para penantang yang terciprat. Dimas Wu terlihat sangat kuat, kekuatan belatinya dari Blood Dragon Knife miliknya tidak tertandingi. Namun, menghadapi lebih dari 30 orang yang menyerangnya pada saat bersamaan, situasi Dimas Wu masih terasa sedikit sulit, meskipun jaring pedangnya telah menahan sebagian besar dari serangan mereka, tapi tetap saja selalu ada ikan yang lolos dari jaring nelayan. Ada serangan mereka yang menembus jaring pedang dan melukai Dimas Wu. Tubuh Dimas Wu sudah memiliki luka dan darah, bahkan ada darah yang menyembur keluar dari mulutnya. Selain itu, banyak dari serangan di dalamnya adalah serangan bersifat es. Begitu Dimas Wu terluka, darahnya akan membeku dan menjadi kental. Teknik pemulihannya tidak memungkinkan dirinya untuk memulihkannya dengan cepat. Selain itu,
Pertempuran ini terus-menerus berlanjut dengan sengit, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakannya, sehingga dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik pemulihan, jadi dia hanya bisa menahannya, membawa luka ini untuk bertempur terus tanpa berhenti. Dengan lebih dari satu musuh, pertempuran semakin lama semakin sengit. Situasi di Maswu semakin lama menjadi semakin tidak baik. Mata Elblis mematikan. Di dalam keadaan sulit ini, Maswu tiba-tiba berteriak, matanya tertuju pada orang yang paling dekat dengannya, dan sepertinya ada cahaya yang tidak terlihat di matanya yang langsung menembus sepasang mata orang itu. Pria itu bertemu tatap dengan Maswu, dan dia merasakan bahwa ada dewa kematian yang mendekat. Dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi, pandangan sepasang matanya menjadi gelap, dan dia tiba-tiba jatuh ke atas tanah, kehilangan nafas dan mati seketika. Dia dibunuh oleh Maswu dengan pandangan sekilas. Melihat adegan ini, hati para orang-orang di sekitarnya bergetar dengan ketakutan. Kekuatan Maswu berkali-kali menghancurkan pengetahuan mereka. Maswu, mati saja kamu. Pada saat ini, pangeran ketiga yang berada di atas kepala Maswu tiba-tiba berteriak demikian. Sebelum teriakan itu terdengar, orang-orangnya sudah mendekat ke arah Maswu, terbang dari atas ke bawah, dan serangannya juga sudah akan segera tiba. Maswu tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata iblisnya menatap mata pangeran ketiga. Pangeran ketiga tertangkap basah, matanya langsung menatap ke mata iblis milik Maswu. Dia tidak bisa menghindar. Seketika dia langsung diserang oleh ambisi iblis dari mata iblis Maswu. Saat dia sedang linglung dia juga merasakan bahwa ada Raja Elblis yang berteriak, kemudian memasuki matanya, menembus jauh ke dalam pikirannya sendiri, dan dengan cepat menelan semua ambisinya. Dan serangannya tanpa sadar sudah dipatahkan oleh Maswu. Tubuhnya yang sedang melihat ke bawah tiba-tiba berhenti bergerak di langit. Tubuhnya membeku, pikirannya terkikis secara habis-habisan oleh ambisi iblis, hatinya gemetaran dengan tidak terkendali, dan dia merasakan ketakutan dan perasaan putus asa yang luar biasa. Tidak, dewa kematian akan segera datang. Pangeran ketiga tidak ingin mati. Berdasarkan instingnya, dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, sepertinya dia memohon pada Maswu untuk berbelas kasih kepada dirinya. Hanya saja Maswu sudah tidak tahan iagi pada sikapnya, dan dia tidak akan membiarkan pangeran ketiga tetap hidup. Pada saat ketiga dikendalikan oleh ambisi iblis, Maswu tiba-tiba melompat dan bergegas menuju ke depan pangeran ketiga, telapak tangannya tepat di atas kepala pangeran ketiga. Tidak, aku tidak ingin mati. Kepala pangeran ketiga ditutupi oleh telapak tangan besar Maswu. Rasa paniknya meningkat dengan sangat tinggi dalam sekejap, dan dia mengeluarkan teriakan tidak rela. Namun, Maswu tidak berbelas kasihan sama sekali. Telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan sebuah kekuatan. Seketika kekuatan yang kuat keluar dari telapak tangannya dan mengenai kepala pangeran ketiga. Duar. Terdengar suara ledakan, dan kepala pangeran ketiga meledak seketika. Ketiga dari benua Jiushu meninggal begitu saja. Pangeran ketiga sudah mati. Para pangeran dari benua Jiushu yang bersama-sama melewati masa sulit dengan pangeran ketiga merasa terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Maswu benar-benar membunuh pangeran ketiga. Meskipun semua orang tahu dengan jelas bahwa pangeran ketiga selalu menginginkan nyawa Maswu, tindakan Maswu yang membunuh pangeran ketiga juga tidak bisa disalahkan. Tapi, pangeran ketiga adalah pangeran di benua Jiushu, yaitu putra yang selalu dihargai oleh ayahanda. Maswu tidak berbelas kasihan sama sekali. Dia membunuh pangeran ketiga dengan begitu saja. Hal itu sama saja dengan tidak menghormati kerajaan di benua Jiushu. Para semua merasa terkejut. Bahkan Drimidu juga merasa terkejut, meskipun dia sangat membenci pangeran ketiga, tapi bagaimanapun juga, dia tetap saudara kandungnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan membunuh pangeran ketiga. Dia juga tidak berpikir bahwa Maswu bisa membunuh pangeran ketiga. Namun, pangeran ketigalah yang ingin membunuh Maswu, dan Maswu mau tidak mau harus menyingkirkan masalah ini.
Oleh karena itu, Dreamy Du juga tidak bisa berkata apa-apa atas perbuatan Dimas Wu ini. Dia hanya ingin Dimas Wu tetap aman saja. Sekian cerita dari kisah Dimas Wu. Terima kasih untuk semua yang sudah setia mendengarkan audio novel ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.